Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Ajeng Wijayanti dari Hukum Internasional C. Di sini saya akan menjelaskan pasal 60 tentang Konvensi Wina yang mengatur pengakhiran dan penundaan berlakunya suatu perjanjian internasional. Menurut prinsip rebus sic stantibus, keadaan yang luar biasa dapat menyebabkan penghentian perjanjian internasional. Beberapa abad terdahulu, para ahli berusaha menjelaskan asas ini dengan mengatakan bahwa setiap perjanjian memuat ketentuan secara tersirat bahwa perjanjian akan terus berlanjut sepanjang keadaannya sama dengan kondisi pada saat perjanjian tersebut disetujui. Hal ini tentu saja sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Para pihak tidak terikat lagi dengan perjanjian jika memang telah terjadi sebuah kondisi yang sangat fundamental. Kondisi ini bisa saja terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu negara terhadap perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal 60 Konvensi Wina tersebut. Perjanjian juga dapat dihentikan apabila objek yang diperjanjikan musnah secara permanen. Pelanggaran terhadap isi perjanjian bilateral oleh salah satu pihak memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan perjanjian baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu saja. Negara yang menderita kerugian juga dapat mengajukan gugatan kompensasi terhadap kerugian yang telah dialaminya akibat pelanggaran perjanjian tersebut. Permasalahan akan menjadi lebih rumit lagi ketika perjanjian tersebut merupakan perjanjian multilateral dengan banyak negara anggota di dalamnya. Sebagai contoh nyata, ketika negara A melanggar perjanjian, maka tidak serta-merta negara B dapat mengajukan penghentian perjanjian. Karena hal ini bisa saja tidak adil bagi negara C, D, dan negara lain yang terlibat di perjanjian tersebut. Menurut pasal 60 ayat 2 Konvensi Wina, pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak akan menimbulkan hak bagi pihak lain untuk mengakhiri pelaksanaan perjanjian sebagian maupun seluruhnya dengan persetujuan seluruh negara anggota. Harus digarisbawahi juga bahwa pelanggaran perjanjian hanya dapat menjadi dasar berakhirnya perjanjian apabila pelanggaran tersebut terkait dengan materi atau substansi yang sangat penting dan serius. Dalam pasal 60 ayat 3 memberikan pengertian dari pelanggaran materi, namun pengertian ini tidak sempurna karena tidak menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang penting tidak mengandung pelanggaran materi kecuali hal tersebut merupakan pelanggaran yang serius. Sebagai contoh, jika sebuah negara membuat perjanjian untuk mengirim 1000 ton batu bara, namun yang dikirim hanya 999 ton saja, maka berdasarkan pengertian pasal 30 ayat 3, salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengakhiran perjanjian hanya karena kekurangan pengiriman yang sangat kecil nilainya. Pelanggaran perjanjian tidak secara otomatis mengakhiri perjanjian, melainkan hanya memberi peluang bagi pihak yang dirugikan untuk mengakhiri atau menghentikan perjanjian tersebut. Bahkan pihak yang dirugikan bisa kehilangan haknya untuk mengakhiri perjanjian apabila setelah mengetahui fakta bahwa telah terjadi pelanggaran, pihak tersebut setuju untuk tetap melanjutkan perjanjian, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam melalui tindakannya yang tetap melanjutkan perjanjian tersebut. Perjanjian juga dapat diakhiri apabila terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan objek perjanjian tersebut musnah. Contohnya, bila sebuah perjanjian dilakukan terkait penggunaan danau sebagai sumber energi, tentu akan mustahil perjanjian tersebut dilanjutkan bila danau yang menjadi objek perjanjian tersebut telah mengering. Hal ini juga tidak menyebabkan perjanjian berakhir dengan sendirinya, melainkan memberikan peluang bagi para pihak untuk memilih mengakhiri atau tetap melanjutkan perjanjian tersebut. Ketentuan ini bertentangan dengan kebiasaan hukum internasional terdahulu. Konvensi Wina tidak membahas masalah perang terkait dengan berakhirnya perjanjian internasional. Namun, hukum kebiasaan menentukan bahwa perjanjian bilateral akan berakhir apabila terjadi perang di antara kedua negara tersebut. Sedangkan bagi perjanjian multilateral, perjanjian hanya dihentikan di antara sesama negara yang berperang saja. Hal ini tidak berlaku apabila perjanjian tersebut memang dilakukan di saat perang terjadi dan terkait dengan kekerasan perang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan beri di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.